Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bersama di sini dengan tamu-tamu yang spesial di YouTube saya Iskandar TV 88. Dan baru kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Dia mempunyai track record yang baik di Maluku Utara, mempunyai etos kerja dan visi tujuan yang jelas untuk bagaimana mengembangkan perfilman di Maluku Utara. Dan hari ini beliau sudah berada di ruangan saya, podcast saya hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu para sahabat Iskandar TV 88, saya langsung akan menanyakan bagaimana dia berkarir perfilman di Maluku Utara dan khususnya di Kota Ternate, mengembangkan seni-seni perfilman di Kota Ternate. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin teman-teman di TV Iskandar TV 88 di YouTube mungkin lebih mau mengenal. Mungkin perkenalkan dulu dari mana, terus siapa? Oke, nama saya Karaman Hirto. Biasa disapa oleh anak-anak muda, anak milenial yang ada di Provinsi Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Biasa disapa dengan sebutan Bung Popai atau Abang Popai. Itu kalau bicara tentang sepak terjangnya Bung Popai, itu terlalu banyak lika-liku yang saya alami, jatuh bangun terhadap bagaimana mempelajari dunia seni itu, mau yang lain daripada yang lain. Kesempatan itu saya berada di tempat-tempat tertentu untuk membolehkan kelebihan saya. Akhirnya diterima dan sudah menjadi konsumsi anak-anak waktu saat itu. Dan sekarang saya di Ternate atau di Provinsi Maluku Utara sudah sudah berkecimpung atau sudah menjalankan misi saya, yaitu tentang mengenalkan edukasi di bidang sastra bahkan di dunia seni yang lain. Nah, kalau kemarin di sastra itu saya hanya mengembangkan sedikit aja kelebihan saya di dunia teater, bahkan bagaimana membaca puisi, membuat atau menulis puisi, sampai di tingkat kompetisi, sampai lanjut ke festival. Nah, di samping itu juga saya dengan teman-teman tim yang sudah mumpuni di dunia visual di Provinsi Maluku Utara, yaitu kita berjibaku mengembangkan teknik-teknik dokumentasi yang alanya orang mengatakan bahwa video itu yang biasa-biasa saja, yang kita buat sampai luar biasa. Itu sudah banyak tempat di Provinsi Maluku Utara, khususnya Ternate, Halmahera Barat, di FTG, terus Tidore Kepulauan, Hari Jadi Kota Ternate, Hari Jadi Kota Tidore, Paji Nyili-Nyili itu, terus dengan ada beberapa festival yang ada di Tidore Kepulauan. Terus kalau film indie kami buat di Ternate ini sudah beberapa yang bahkan kita mengikuti kompetisi tingkat nasional, dan di situ juga alhamdulillah kemarin ada salah satu film kita yang berjudul Kalesang, dia sudah masuk dalam 10 besar film pendek SCTV. Kita mentok di situ saja di urutan ke-6, yang dicari 1 sampai 3 yang dicari, tapi alhamdulillah kita sudah masuk dan termasuk nominator dalam film pendek. Dan film itu juga kita daftarkan di BPK, kami juara 2 urutan BPK RI ya, urutan kedua, dan ada beberapa film yang juara 1, termasuk ada edukasi tentang sebuah puisi menjadi film, yaitu Kasat Mata. Kasat Mata yang diberikan tema itu dari panitia sendiri. Film Kasat Mata itu
Aku Tidur di Matamu. Jadi judul filmnya Kasat Mata. Itu karya siapa, Penurbo ya. Jadi banyak sekali Bung Popeye ya. Banyak sih. Banyak Kalau sih. kemarin juga kami kolaborasi dengan salah satu influencer atau konten kreator. Itu luar biasa, teman-teman itu dari Kokama Official. Mereka sangat antusias dengan warna mereka sendiri terbaik, adik-adik dari Kokama ini, sampai kami berhasil memproduksi film Perjedai atau Perjadi, istilahnya Perjedai ya, tapi judulnya Perjadi. Film itu mengangkat edukasi tentang masa kini yang sekarang ini orang lagi viral di luar sana tentang COVID. Nah, dan situ banyak edukasi sih tentang 3 orang mahasiswa luar biasa. Ini sebenarnya datang film Perjadi itu datang dari idenya seorang kawan atau adik saya juga, yaitu Irsan. Ini sekaligus promosi ya? Irsan Yakub. Enggak, saya harus sebut mereka karena apa ya, dengan hanya sebuah lisan aja ide-ide mereka dituangkan menjadi sebuah film luar biasa. Itu Perjadi. Film Perjadi itu. Dan sudah iya, kemarin kita buat nonton di salah satu aula di SMK Negeri 2 Kota Ternate. Antusias masyarakat Kota Ternate luar biasa, sampai tiket yang kami jual pun habis terjual bahkan ya, dan itu semangat dari teman-teman. Kalau berbicara tentang karya, itu karya mungkin melukis itu tunggal satu orang aja, atau puisi mungkin cuma satu orang. Tapi kalau film dan teater itu tim, berbicara tentang tim. Baik Bung Popeye. Jadi Bung Popeye ini menceritakan seluk-beluknya dalam perfilman. Mungkin Bung Popeye bisa jelaskan bagaimana cara susahnya Bung Popeye membangun perfilman. Artinya Kalau susahnya, kalau senangnya banyak yang orang sudah rasakan. susah, sulit ya. Tapi masa susahnya seperti apa? Luar biasa. Kalau untuk berbicara tentang orang di laut bilang setengah mati, ampung. Gitu ya? Gue dia setengah mati. Nah, ya setengah mati itu dalam arti begini, membuat sesuatu yang diangankan agar baru pertama dirasakan oleh orang daerah tersebut. Pasti ada yang namanya kendala. Kendala pertama itu datang dari kita. Contohnya ya, dari Alex, saya kan memproduksi film pendek saja. Kendala dari budgeting. Budgeting itu sampai bahkan ya kalau bilang jatuh bangun sengsara itu hal biasa. Kita mau rebut yang namanya kejayaan, sukses ya harus kena mati dulu lah gitu. Dukungan yang jadi lemah di negeri ini adalah dukungan, kasihan ya. Dukungan Daerah-daerah lain mau bermain edukasi tentang budaya, pariwisata, seni, atau apa yang dikategorikan dengan edukasi tadi, bukan edukasi, Bukan edukasi ya. Bukan ini edukasi. terlalu banyak yang bermain di voyanisasi dan furikinisasi ini dengan luar biasa, asimilanisasi. istilah baru ya. Jadi Popeye. negeri ini bukan yang kamu gini, kita berkaca di salah satu daerah Bangka Belitung itu, SDM mereka dengan Kota Ternate lebih bagus, lebih di atas dari ke Bangka Belitung. Tapi mereka sekarang melalui dari kancah kita berbicara tentang tempat wisata dan budaya, Bangka Belitung menjadi Bali kedua sekarang. Ya, betul. Oh jadi itu ya? Iya, dari salah satu senior saya itu membuat film yang beredukasikan tentang wisata dan budaya yang ada di daerah itu, yaitu film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Dari unsur politik, dari seniman masuk di dunia itu, merubah tatanan berpolitik mereka. Tidak ada pakai baliho, stiker, tidak ada lagi. Main dengan visual, video.
mengkampanyekan seseorang dengan biografinya, dengan programnya, visi misinya, main dengan video. Sekarang ini kita tertinggal, masih terbawa dengan cara-cara lama, cara tahun 80-an itu, pakai baliho, stiker, pakai serang Jafar ke serang Timur ke siapa itu. Bung Pope mengharapkan ada perubahan lah, perubahan. Sekarang Bung Pope sudah menceritakan kesusahan yang tadi. Setengah mati dukungan. Dukungannya Dukungan mungkin memang dari ada juga banyak. Istilah-istilah baru yang baru deklarasikan oleh Bung Popai. Ini ke foyanisasi, asimilanisasi. Guys perlu tambahkan sedikit bahwa forikinisasi. Ini akan menjadi viral di tahun 2021 menyangkut tentang istilah tadi oleh Bung Popai. Bung Popai, ini kan sudah masuk tahun 2021 awal. Kira-kira harapan Bung Popai untuk mengembangkan perfilman di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ini seperti apa? Oke, baik. Yang ini menarik ya. Tahun 2021 ini 2021 tahunnya tahun positif. 1 bulan kemarin saya membaca salah satu artikel yang artikel itu lama di tangan saya tapi belum pernah dibaca. Saya baca ulas kembali. Yang salahnya kita sendiri. Istilah ada satu bahasa dia bilang begini, ini memang lelucon atau komedi atau seperti mob atau seperti apa, ini begini. Negeri ne kama susah yang susah ngone person. Maaf, mungkin ada teksnya. Ya, nanti ada subtitlenya di bawah ini. Ya, oke. Ya, di bawah ini ya. Ini bahasa asli Ternate ya. Ya. Para penonton di Skarnat TV 88 di YouTube insya Allah akan ada. Jadi ini bisa ulang. Jadi negeri ne kama susah yang susah gen ngone person. Jadi dalam arti bahwa kata yang lucu tapi pemaknanya besar. Tak ada yang susah sih di negeri ini. Yang susah adalah kita pribadi kita sendiri. Dari orang tertentu pribadinya, pejabat pun pribadinya, kepala daerah pribadinya, itu yang jadi sulit. Bagaimana sinkronisasi antara kemajuan negeri ini kalau hanya masih pakai sifat ego sektoral, ada sektoral, ego pribadinya, maunya harus seperti dia, tidak pernah mau mengikuti saran dan pendapat orang lain, hingga tidak ada namanya perubahan-perubahan di negeri ini. Harapan kemarin sangat besar. Sekarang kami anggap begini, dari seniman, pesannya satu untuk para deklarator atau ini, kami dari seniman butuh yang namanya eksekutor. Ya, kami dari seniman membutuhkan di negeri ini adalah eksekutor, bukan provokator. Tolong digaris bawahi. Itu pertama. Ya, yang kedua, kami minta secepatnya di negeri ini buat gedung kesenian. Gedung kesenian itu pemanfaatannya besar. Bahkan beberapa yang namanya UMKM pun kita juga paket di situ di dalam. Yang penting buat dulu yang namanya gedung kesenian. Seperti banyak kota besar. Arsitek ya, handal di Indonesia Timur ini terdapat, di Maluku Utara juga mereka luar biasa. Arsitek yang ada di Maluku Utara ini mereka luar biasa. Tapi mereka belum diberi kesempatan untuk mengotak-atik apa yang mereka inginkan dari negeri ini, belum diberi panggung. Beri panggung kepada teman-teman arsitek yang mau menggambarkan tentang pola-pola yang mereka desain. Kami seniman butuh itu, tapi gedung kesenian berkultur atau bernuansa kebudayaan Maluku Kieraha atau khususnya Kota Ternate. Dan yang berikut lagi ada kalau boleh dari bapak-bapak atau kakak-kakak kanda-kanda yang ada di kursi DPR sana, saya minta dengan hormat agar mungkin di tahun ini pembahasan tentang undang-undang perlindungan seniman yang ada, mulai seniman musik, penyanyi atau seperti apa, mereka banyak yang mengharapkan peraturan daerah atau perwali atau pergub, yang penting undang-undang perlindungan seniman. Kesejahteraannya mungkin bisa terukur di situ. Saya mengharapkan gedung kesenian itu agar kita bisa membuat salah satu ikon atau bisa bikin itu event, tidak pernah harus tutup jalan atau seperti apa. Itu butuh gedung kesenian. Jangan lupa itu. Untuk mungkin pemerintahan yang baru, saya minta dengan hormat agar memperhatikan hal-hal semacam ini.
dan memberikan peluang kepada kreator-kreator muda, seniman-seniman muda untuk berkarya dan bereksis lagi membawa Maluku Utara khususnya Kota Ternate ke kancah nasional yang lebih baik lagi. Dan ada satu hal juga, ini sangat penting, dukungan-dukungan untuk ini, untuk pembangunan daerah. Stop lagi yang namanya proyek-proyek, ya, stop lagi namanya proyek-proyek. Proyek hentikan dulu 5 tahun ke depan, proyek sabar dulu. Proyek pembangunan sabar dulu. Kalau boleh, edukasikan anggaran, turunkan ke kebudayaan, seni, UMKM, ekonomi kreatif, pendidikan, ya, sekarang lingkungan, bahkan lingkungan itu yang saya buat. Kenapa? Mereka buat edukasi tapi tidak pernah ada gubris, ada perhatian dari sistem atau pemerintah sendiri. Ini kami dari Seniman Bersuara. Kemarin juga ada sistem yang digagas oleh teman-teman dari Musik Corner tentang Timur Bersuara. Kami juga di dalam situ. Saatnya kami dari Timur bersuara untuk negara ini. Oke, Bung Popeye, ya. Luar biasa malam ini yang penuh hikmat dari Bung Popeye yang secara luar biasa menjelaskan bahwa persenian perfilman di Maluku Utara harus bangkit di tahun 2021. Harapan-harapan tadi insya Allah didengar dan dilihat nonton oleh para pemirsa Iskandar TV 88 di YouTube. Insya Allah menjadi berkah dan bisa menjadi masukan hal positif untuk maju bersama-sama. Oke, baik Bung Popeye, sapa nakrabnya, terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah. Subah.